Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon Doktor Saudara Elizar Ayu Putri, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan pada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai Profesor Dr. Anda F. MA PhD telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara dan Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Sosial Institut UI telah melaporkan hasil ujian proposal riset, ujian hasil riset, dan ujian praproposal saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji Universitas Indonesia memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor ke-69 dalam program studi bidang ilmu kesejahteraan sosial dengan yudisium sangat memuaskan. Berdasarkan keputusan ini, kami memberikan kuasa kepada promotor Profesor Dr. Anda F. MA PhD untuk melantik saudara Elizar Ayu Putri dengan cara yang lazim. Upacara pelantikan. Dengan rasa gembira, saya menerima tugas yang diserahkan oleh Ketua Sidang kepada saya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan Sidang Akademik Universitas Indonesia, saya menyatakan Elizar Ayu Putri lahir pada tanggal 22 Juli 1993 di Tuban, menjadi doktor dalam bidang ilmu kesehatan sosial, sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai adat kebiasaan yang berlaku. Sebagai bukti pengangkatan saudara, dengan ini saya serahkan kepada saudara piagam pengangkatan yang telah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saudara Elizar Ayu Putri, saya ucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh. Langsung saja diberikan, Prof. Langsung diberikan. Ya, baik. Ini jabat tangan, sambil jabat tangan. Ya, melihat ke arah kamera. Oke. Baik. Berikan ke pendamping. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Mungkin boleh kayak bebas. Menunjuk. Nah, tangannya menunjuk ke arah Mbak Elizar semua ya. Ya, Dokter Elizar ini orangnya tuh gigih ya, sangat tekadnya sangat kuat. Karena dari awal sebetulnya kita tahu bahwa ini penelitiannya nggak mudah tentang terorisme, khususnya anak pelaku yang melakukan teroris gitu ya, melakukan teror gitu. Nah, tetapi dia tetap tekadnya kuat ya, jadi ada tetap dijalankan dan kita melihat bahwa dia tuh berhasil mengembangkan model ya bagaimana penanganan anak terorisme gitu. Tetapi modelnya itu memang nggak mudah untuk dilaksanakan karena kan kondisi di tempat itu, di lembaga itu kan mungkin SDM-nya dan fasilitas dan sebagainya. Tetapi bahwa dia berhasil mengembangkan model itu yang merupakan pengayaan, merupakan semacam pengayaan dari model yang sebelumnya gitu. Jadi saya kira ini suatu novelty-nya baik gitu ya. Jadi dan yang satu lagi begini yang saya apresiasi sekali sebagai promotor ya. Kan kalau mahasiswa lain tuh kebanyakan pada waktu penelitiannya mungkin nggak terlalu mengalami kesulitan. Ya, paling sulit pada waktu mulai istilahnya itu ya, penelitiannya gitu kan, mungkin kesulitan waktu penelitian. Tetapi kalau Elizar itu kesulitan dari awal, jadi pada waktu mulai merumuskan proposalnya, kemudian penentuan informannya itu nggak mudah mencari informan, khususnya untuk anak ya, karena saya menekankan dia tuh penelitian tentang anak, jadi harus ada informannya anak gitu, jadi jangan cuma informannya para narasumber dewasa aja gitu. Nah itu dia ada kesulitan tersendiri bagi dia, tapi alhamdulillah dia bisa menyelesaikan disertasi dengan baik ya. Makasih. Data masuk ke depan ketua sidang itu nggak masalah. Baik, nama saya Elizar Ayu Putri. Saya melakukan penelitian disertasi berjudul Model Pembinaan Deradikalisasi AKT atau Anak Kasus Terorisme di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Baik, nama saya Elizar Ayu Putri. Saya meneliti
melakukan penelitian disertasi berjudul Model Pembinaan Deradikalisasi AKT atau Anak Kasus Terorisme di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas. Lakukan penelitian terkait dengan model pembinaan deradikalisasi AKT di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Jakarta. Salah satu alasan kenapa saya membuat penelitian ini adalah karena saya melihat bahwa belum ada pembinaan deradikalisasi bagi anak kasus terorisme yang ada di Indonesia. Jadi salah satu alasan mengapa saya mengambil topik ini adalah karena saya melihat bahwa di LPKA Jakarta itu memang belum ada model pembinaan yang mengarah pada deradikalisasi, terutama untuk anak kasus terorisme. Jadi pada akibatnya adalah bahwa anak-anak kasus terorisme itu justru masih bebas dalam kondisi masih radikal. Dan tentu masyarakat akan menolak mereka untuk kembali ke masyarakat. Maka seyogyanya negara dalam hal ini melalui Ditjen Pemasyarakatan dan hal ini adalah LPKA Jakarta sebagai UPT-nya itu wajib memberikan semacam program pembinaan yang dikhususkan untuk deradikalisasi anak. Jadi yang menyasar pada paham radikalnya. Salah satu kesulitan dari disertasi ini adalah bahwa sulitnya untuk menemukan informan AKT yang mau untuk diteliti. Karena memang dalam penelitian saya itu memang hanya ada 12 kasus anak kasus terorisme yang masuk dalam penjara. Jadi itu adalah tantangan terbesar dalam penelitian saya. Sebaiknya untuk kedepannya ada beberapa rekomendasi yang saya sarankan adalah terkait dengan rekrutmen Ditjen Pemasyarakatan. Saya harapkan bahwa nantinya kedepannya pemerintah harus merekrut para ahli dalam kaitannya untuk pembinaan. Misalnya adalah psikolog, pekerja sosial, kriminologis, dan sosiolog, dan banyak ahli lainnya yang terkait dengan rehabilitasi. Kemudian Ditjen Pemasyarakatan juga perlu melakukan pelatihan terhadap petugas-petugas yang sudah ada sekarang terkait dengan kompetensi yang bisa mengaktifkan 7 model rehabilitasi deradikalisasi yang disarankan dalam model saya.